Halo semua, perkenalkan nama saya Ida Bagus Gede Prihaspati Nataraja. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil analisa atas penerapan standar dan strategi keamanan informasi di salah satu unit kerja vital di bawah Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak. Fokus kajian ini adalah bagaimana sistem keamanan informasi dikelola, risiko yang dihadapi, standar yang digunakan, dan strategi apa yang telah atau seharusnya diterapkan dalam konteks transformasi digital di DJP. KBP pertama merupakan salah satu simpul penting dalam pengumpulan penerimaan negara. Dengan semakin meningkatnya digitalisasi layanan, mulai dari e-filing, e-bupot, hingga sistem Korex, volume dan sensitivitas data yang dikelola pun meningkat tajam. Mengutip materi dari sesi 12 Cyber Security Management, informasi telah menjadi komoditas penting. Maka tak heran jika keamanan informasi kini bukan lagi sekedar tanggung jawab teknis, tapi bagian dari strategi kelembagaan. Tantangan dan ancaman cyber. Dalam kajian ini, saya terdapat 3 sumber ancaman utama yang perlu diperhatikan di level KPP. Pertama, ancaman manusia seperti social engineering, phishing, atau insider threat. Kedua, faktor alam seperti kebakaran atau banjir yang bisa merusak server lokal. Ketiga, ancaman lingkungan seperti gangguan kelistrikan dan kelembaban. Serangan DOS terhadap sistem e-bupot dan percobaan phishing akun ASN dalam 2 contoh nyata yang pernah terjadi dan menuntut mitigasi yang sistematis. Standar keamanan informasi. Untuk itu saya menilai bahwa standar ISO adalah kerangka paling tepat untuk digunakan oleh KPP pertama. Standar ini mengatur sistem manajemen keamanan informasi berbasis siklus plan, do, check, act, dan mencakup komponen penting seperti kebijakan akses, identifikasi risiko, kontrol teknis, dan non-teknis serta proses evaluasi berkala. Di KPP, prinsip ini dapat digunakan untuk menata ulang SOP internal yang terkait dengan pengelolaan data wajib pajak. Strategi pencegahan, deteksi, koreksi. Strategi keamanan yang efektif di KPP sebaiknya dibangun dalam 3 lapis. Pertama, pencegahan dilakukan dengan penggunaan VPN internal, segmentasi jaringan, dan pelatihan anti-phishing. Deteksi melalui audit log, penggunaan SIEM, serta dashboard pemantauan aktivitas sistem. Koreksi melibatkan prosedur backup, DRP, Disaster Recovery Plan, dan simulasi pemulihan insiden. Strategi ini tidak hanya teknis, tapi perlu diselaraskan dengan kultur kerja dan kebijakan manajerial. Pemodelan ancaman atau threat modeling. Dalam proses penguatan keamanan, saya merekomendasikan agar KPP pertama menerapkan teknik threat modeling. Misalnya, kita bisa memodelkan attack threat terhadap proses autentikasi pada sistem e-faktur, atau mengevaluasi use case pada sistem SPD tahunan online. Teknik ini membantu tim IT memahami bagaimana seorang penyerang berpikir. Dan dari situ kita bisa merancang proteksi yang lebih relevan dan kontekstual. Aspek legal dan regulasi. Dari sisi legalitas, KPP sebagai bagian dari institusi pemerintah tunduk pada UU ITE, UU KIP, serta ketentuan perlindungan informasi strategis. Pasal 17C dalam Undang-Undang KIP secara eksplisit melarang pembukaan informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, termasuk data perpajakan. Oleh karena itu, semua sistem keamanan digital di KPP harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek hukum dan prinsip kehati-hatian administratif. Rekomendasi nyata implementasi di KPP. Berdasarkan analisa saya, berikut beberapa langkah yang bisa diterapkan. Di sisi teknis, implementasi MFA dan enkripsi untuk akses data sensitif. Di sisi SDM, perlu pelatihan literasi digital dan simulasi insiden siber. Administratifnya, SOP internal diselaraskan dengan ISO 27001. Di bidang hukum, pemutakhiran pemahaman peraturan data oleh seluruh pegawai. Dan evaluasi keamanan perlu dilakukan minimal triwulanan secara berkala. Manfaat dan dampak. Apa hasil dari semua upaya ini? Jika dijalankan konsisten, maka manfaatnya akan terasa. Meningkatnya kepercayaan publik terhadap DJP, pengelolaan data yang lebih efisien dan aman, dan tentu saja kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional. Efektivitas sistem keamanan akan berbanding lurus dengan reputasi lembaga. Dari seluruh temuan dan analisa ini, saya simpulkan bahwa KPP pertama perlu segera mengadopsi pendekatan menyeluruh dalam keamanan informasi dan mengoptimalkannya.